Bab 1871, Permainan yang Intens. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tim Backfire melintasi sekitar setengah jarak, dan tim Longya telah mendarat dan berlari menuju tautan berikutnya. Kedua tim, Tigers dan Phantom, juga mendarat bolak-balik. Kedua tim tidak berjauhan, dan mereka tidak melihat siapa yang memiliki keuntungan. Zhang Yu dan timnya juga menjatuhkan perahu karet dan bergegas maju bersama. Ketika tim Backfire dan tim pedang tiba di bebatuan, tiga tim Longya, Tigers dan Phantom sudah mulai memanjat bebatuan. Di antara mereka, tim Longya adalah yang tercepat, dan beberapa orang telah berhasil mencapai puncak. Saya harus mengatakan bahwa kecepatannya sangat cepat. Yan Hao berdiri di kaki gunung dan berbalik, Zhang Yu dan Jianan memiliki kekuatan besar. Kalian berdua naik dulu, cepat dan tangkap Parcel setelah naik. Saya akan mengurus Ratu, Zhang Yu berkata, Kapten. Saya pikir saya akan bertanggung jawab atas Ratu. Yan Hao mendengar apa yang dipikirkannya, dan mengangguk, baiklah. Biarkan aku dan Jianan naik terlebih dahulu. Setelah itu, dia menurunkan ranselnya, membawa tali dan tang Jianan di punggungnya, dan naik kembali ke gunung. Karena peraturan kompetisi, keselamatan harus diperhatikan. Saat memanjat, setiap kali memanjat, pendaki harus menggunakan sabuk pengaman. Memanjat tanpa sabuk pengaman melanggar peraturan dan waktu akan dikurangi. Ini membatasi kecepatan pendakian pendaki, yang harus dikatakan agak merepotkan. Anggota tim Backfire lainnya mengikuti Yan Hao dan Tang Jianan dan memanjat. Ketika keduanya berhasil mencapai puncak, lebih dari separuh klan naga telah mencapai puncak. Tim Harimau dan Meraj juga berhasil mencapai puncak, menarik ransel mereka ke atas. Setelah Yan Hao dan Tang Jianan mencapai puncak, mereka bergegas menuruni tali dan mengambil alih Zhang Yu milik Ratu, mengikat ransel di bawahnya, dan kemudian menyeret mereka ke atas. Karena takut ranselnya akan tersangkut pengait di tebing di tengah jalan, Zhang Yu harus menarik tali di bawah, jadi dia harus berangkat paling akhir. Setelah Yan Hao dan Tang Jianan menyeret semua paket ke atas, anggota tim Tiger dan Meraj yang bertanggung jawab atas Ratu sudah memanjat bebatuan, dan mereka sudah memanjat lebih dari setengahnya. Keuntungannya sangat jelas. Zhang Yu mencengkeram pengamannya di mulutnya, mundur beberapa langkah, dan bergegas menuju bebatuan dengan cepat. Akhirnya, dia menginjak gunung dengan tangan dan kakinya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan meraih pegangan yang terangkat. Kemudian dia menariknya lagi dan mengencangkan gesper pengaman di pinggang ke cincin besi. Ketika semua orang di pinggir lapangan melihat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu hanya menarik napas dan mengangkatnya begitu tinggi hingga seperti monyet, yang membuat orang-orang mengaguminya. Karena panitia penyelenggara tidak menetapkan bahwa hal itu tidak diperbolehkan saat dimulai, tidak dapat dikatakan bahwa ia dilanggar. Pada pendakian berikutnya, kecepatan Zhang Yu sangat cepat. Meskipun ia perlu sering mengganti sabuk pengaman, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada dua anggota tim di belakang Siluman dan si Macan. Anggota tim Siluman sedikit tertinggal di belakang anggota si Macan. Setelah mencapai puncak, mereka cemas, mengikat janji dengan tergesa-gesa, dan ketika mereka bersiap untuk menuruni bebatuan, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu. Mereka berbalik dan mengikutinya, ekspresi terkejut, karena Zhang Yu sudah memanjat. Anda tahu, ketika ia naik gunung, orang lain masih membawa ransel di bawahnya. Bagaimana bisa begitu cepat? Namun, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan apapun, dan dia buru-buru meraih tali dan turun. Pada saat ini, para Tiger telah bergegas menuju tautan berikutnya. Tiga tim yang tersisa sedang terburu-buru. Saat para anggota tim Phantom meluncur turun, beberapa orang di tim Phantom masih lebih santai. Namun, orang-orang Yan Hao masih merasa sedikit cemas. Meskipun mereka tidak melihat apa yang terjadi pada Zhang Yu, mereka tahu dengan perasaan bahwa sekarang dia dapat memanjat lebih dari setengahnya, yang merupakan hasil yang sangat bagus. Tepat ketika para anggota tim Phantom baru saja menyentuh tanah dan sedang menurunkan tali. Cao Bo dengan mata tajam tiba-tiba berkata dengan bersemangat, lihat. Zhang Yu, apa? Yan Hao Wenyan buru-buru melihat ke atas, dan melihat Zhang Yu juga mulai meluncur turun.
Sekelompok orang dari tim Pantom bahkan lebih cemas ketika mereka melihat ini. Setelah pemain terakhir melepaskan tali, mereka bergegas ke tautan berikutnya. Zhang Yu turun dengan sangat cepat. Itu tidak berguna untuk sementara waktu, dan dia menginjak tanah dengan kakinya. Setelah berbalik, mereka mengambil ransel Tang Jianan, dan semua orang bergegas mengejar si hantu. Tim pedang tajam yang menonton berdampingan, melihat ini, bahkan lebih cemas, tetapi anggota tim mereka sendiri belum melihat bayangan sedikit pun sekarang. Beberapa orang tampaknya merasa bahwa tim mereka mungkin menginginkan hidangan dingin. Pantom dan Baekfire berlari 1 kilometer demi 1, dan kedua tim bekerja keras untuk menyusul, dan cukup lelah. Ketika kedua tim tiba di titik tugas, tim Longya telah menyelesaikan tautan ini, dengan boneka yang terluka dan berlari menuju tautan berikutnya. Harimau yang tidak jauh dari sana masih memberikan pertolongan pertama kepada boneka itu. Beberapa orang di Yanhao meletakkan boneka itu di kotak, dan sekarang mereka akan memulai CPR. Sekarang ada 2 petugas kesehatan di klan, satu adalah Zhang Yu dan yang lainnya adalah Wei Hong. Satu orang melakukan kompresi dada dan satu orang melakukan pernapasan buatan. Karena keduanya sering bekerja sama selama pelatihan, kecepatannya sangat cepat, dan 20 kelompok CPR diselesaikan dengan cepat. Wasit di sebelahnya mengangkat tangannya untuk mengoper. Ketika Yanhao melihat ini, itu tidak menyenangkan, karena Tigers baru saja menyelesaikan tugas ini sebelum mereka mulai berlari, dan mereka benar-benar menyelesaikannya, dan mereka pulih dalam waktu yang lama. Karena permainan belum berakhir, beberapa orang buru-buru meletakkan boneka berat itu di atas tandus sederhana, mengikatnya dengan kuat, dan berlari ke depan. Zhang Yu buru-buru berkata saat ini, aku akan menyeretnya. Ratu Lao Wei, cepatlah. Beberapa orang di Yanhao tahu kekuatan Zhang Yu. Meskipun agak berlebihan membiarkannya menyeret lebih dari 200 kg boneka sendirian, tetapi sekarang saatnya, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkannya. Tigers mengejar. Para harimau juga tampaknya merasa bahwa mereka menjadi bumerang, mengejar mereka dengan sangat keras, dan juga menggunakan kekuatan untuk memberi makan. Meskipun Zhang Yu menyeret boneka itu sendirian, kecepatannya tidak jauh lebih lambat daripada rekan-rekannya dalam kelompok yang sama. Segera, kelompok orang ini secara bertahap mendekati para harimau. Kedua tim mulai di depan rintangan. Ketika dia sampai di bingkai kayu, Zhang Yu menjatuhkan boneka itu dan berlari menuju bingkai kayu. Dalam 3 napas, dia bergegas ke atas bingkai dan berbalik dan memberi isyarat. Tang Jianan juga bergegas, meraih tangan Zhang Yu, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa orang lainnya. Yanhao, yang bertanggung jawab atas istana, melemparkan tali ditandu ke Zhang Yu. Beberapa orang bekerja sama untuk menarik boneka itu ke atas. Ketika beberapa orang turun dari rak, mereka sedikit di depan para harimau. Yanhao menyeret boneka itu dan berlari ke depan bersama-sama. Beberapa orang di tim Tigers juga mencoba yang terbaik untuk menyusui, diikuti oleh mereka dari dekat, dan tampaknya tidak ingin menyerah. Dalam sprint terakhir sejauh 1000 meter, kedua tim menggigit dengan sangat erat. Namun, karena kekuatan Zhang Yu, meskipun Tigers mendekat pada tahap terakhir, tim Baekfire masih memimpin untuk menyelesaikan garis, dan sangat sulit untuk memenangkan tim 2. Jiang Peng merasa lega ketika dia melihat situasi ini. Meskipun dia tidak memenangkan tim pertama putaran ini, tetapi karena kinerja yang luar biasa di putaran sebelumnya, yang kedua dari tim juga merupakan proyek pertama. Mampu menghubungkan kedua kota pada 2 proyek pertama belum dimulai selama bertahun-tahun. Di tim Longya, Ding Yu cukup tidak puas. Meskipun tim tampil baik di ronde ini, tetapi karena perbedaan antara Front dan Baekfire terlalu besar, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tetap harus mengakui bahwa dia telah kalah 2 ronde berturut-turut dan total poin telah tertinggal 2 poin dari lawan, yang jelas bukan kabar baik bagi timnya. Item terakhir dari proyek komprehensif, latihan penyelamatan telah berakhir. Tim Guodong Baekfire memenangkan tempat kedua dalam item terakhir dari proyek komprehensif, tetapi dengan kinerja luar biasa dari 3 item pertama, mereka mencetak total 19 poin, memenangkan tempat pertama dalam proyek, dan mendapat 25 poin. 10 poin, peringkat pertama di setiap tim. Tim Longya menengah, pemimpin grup, mencetak 5 poin, total 17 poin, memenangkan item kedua. Dia mencetak 2 4-pointer dengan total 8 poin, peringkat kedua di setiap tim. Tim North Tigers, ketiga dalam grup, mencetak 3 poin,
total 9 poin, dan finish ketiga dalam proyek. 2 3-pointer, total 6 poin, peringkat ketiga. Tim Hantu Guoxi, yang keempat dalam grup, memperoleh 2 poin, dengan total 8 poin, dan berada di posisi keempat dalam proyek tersebut. 2 poin, total 4 poin, berada di peringkat keempat. Tim Pedang Tiongkok Selatan, di final grup, hanya memperoleh 1 poin, dengan total 7 poin, tim proyek berada di posisi kelima. 2 poin, total 2 poin, berada di posisi terakhir. Harus dikatakan bahwa dengan berakhirnya 2 proyek besar tersebut, para kepala dan kapten dari beberapa wilayah militer juga senang dan sedih. Tentu saja, orang yang paling bahagia adalah sebuah pesta di teater Tiongkok Timur, dan tidak mungkin bagi seorang kepala eksekutif yang tidak pernah secantik ini. Jiang Peng juga sangat bersemangat. Meskipun ia dapat memulai seperti ini sekarang, itu sepenuhnya didasarkan pada kinerja Zhang Yu yang luar biasa. Tetapi apakah itu kucing hitam atau kucing putih, selama ia dapat menangkap tikus, ia adalah kucing yang baik. Ada senior di tim, bahkan jika tim lain ingin iri, mereka tidak akan iri. Meskipun tim Longya berada di peringkat kedua, suasana hati Ding Yu tidak baik saat ini. Karena selama seminar eksekutif senior ini, 5 pertandingan kandang berturut-turut telah menjadi tujuannya, dan ia juga memberikan tiket kepada seorang eksekutif senior. Tetapi sekarang ia telah tertinggal selama 2 putaran berturut-turut. Wajah Tuan akan terlihat seperti ini, dan ia akan tahu. Yu Junping dan Huang Hongzi sekarang memiliki wajah yang berbeda. Terutama Yu Junping, ia selalu menganggap tim Longya sebagai lawan yang kuat dalam kompetisi ini. Tetapi hasilnya di luar dugaannya, tetapi tim bumerang telah muncul. Sekarang apalagi yang kedua, ia dapat mempertahankan yang ketiga. Itu hebat. Tentu saja, yang paling menyedihkan dari para kapten dari beberapa kelompok besar, termasuk Yan Li dari Angkatan Darat Cina Selatan, menjadi 2 proyek berturut-turut adalah ekor burung bangau. Sekarang bahkan jika Anda tidak melihatnya, Anda dapat melihat bahwa corak kepala distrik militer pasti sangat jelek. Tetapi dia tidak memiliki cara yang baik sekarang. Wanita pintar itu tidak bisa memasak tanpa nasi. Skor rata-rata dalam tim tidak kuat. Tidak ada pemain andalan seperti Zhang Yu, dan tidak ada cara untuk mendapatkan skor saat ini. Akhir dari kompetisi untuk proyek komprehensif, acara klasik kompetisi besar, kompetisi menembak, secara resmi dimulai. Dalam kompetisi menembak, setiap tim juga memilih 4 orang untuk bermain, dan jumlah total cincin ditambahkan untuk menentukan peringkat akhir. Tim Baekfire akan bermain di babak ini dengan Guo Ming, Yan Hao, San Haiping dan Zhang Yu. Di babak ini, selain Zhang Yu dari tim Baekfire, Zhuo Yicheng dari Tigers dan Sue Wu dari tim Longya juga akan bermain. Dapat dikatakan bahwa ketiga master telah berkumpul lagi, dan semua orang menantikannya. Zhang Yu telah berpartisipasi dalam seluruh proses dari awal hingga saat ini. Tak perlu dikatakan, dia adalah pemain paling kuat di sini. Pada saat ini, apakah itu Zhuo Yicheng atau Sue Wu, mereka ingin mengalahkan Zhang Yu sekali dan membuktikan kepada orang lain bahwa mereka adalah petarung terkuat di sini. Setelah persiapan singkat, tim Baekfire, di bawah pemberitahuan wasit, Guo Ming bermain untuk pertama kalinya atas nama tim. Item pertama dari kompetisi menembak adalah tembakan pendek sejauh 50 meter. Kelima pemain yang bermain di babak ini datang ke posisi target masing-masing untuk berdiri, mengambil senjata pendek mereka, melakukan pemeriksaan akhir, diikuti oleh suara perintah wasit, semua tenang dan melihat ke posisi target di depan. Dengan dimulainya suara seruling, mereka berlima mengambil senjata pendek mereka. Karena batas waktu dan pengurangan poin dari waktu ke waktu, ada suara pingpong di lapangan. 10 peluru berlalu dengan cepat. Penonton di pinggir lapangan buru-buru berbalik untuk melihat layar besar di satu sisi. Tidak lama kemudian, hasil dari berbagai tim dimainkan di atas. Anggota tim klan Longya menduduki peringkat pertama sementara dengan skor 99 cincin. Guo Ming, serta 3 dari tim Harimau dan tim Hantu, seri untuk kedua di cincin ke-97. Anggota terakhir dari tim Pedang Tajam hanya bermain 95 cincin. Di akhir tembakan cepat 50 meter, 5 orang mengubah saluran target lagi, dan di bawahnya akan ada senjata pendek 100 meter. Semua orang mengisi amunisi, dan setelah seruling berbunyi,
permainan pingpong pun dimulai. Dengan berakhirnya 2 ronde di ronde pertama, urutan terakhir item masing-masing tim diputar di layar lebar. Anggota tim Longya masih bermain dengan baik, dengan total skor 196 cincin di ronde pertama, menempati peringkat pertama dalam grup. Guoming dan Tigers seri, keduanya sama-sama memperoleh 193 cincin, dan seri untuk posisi kedua. Anggota tim Pantom membuat 192 cincin dan untuk sementara berada di peringkat keempat. Anggota tim Sharp Sword memainkan 189 cincin dan berada di posisi terakhir. Di akhir ronde pertama kompetisi, staf di lapangan mengganti papan target. 5 orang di ronde kedua, siap untuk debut. Yan Hao bermain di ronde kedua tim Baekfire. Meskipun keahlian menembak Yan Hao di tim tidak buruk, dia harus mengatakan bahwa di antara keempatnya, dia berada di posisi terbawah. Jadi apakah tim dapat mencetak skor dalam kompetisi menembak ini tergantung pada penampilannya, mengatakan bahwa itu tidak gugup dan tidak mungkin. Yan Hao mengawali permainan dengan sedikit belatung. Meskipun target pertama mencapai performa rata-rata selama latihan, ia berada di posisi terbawah grup yang sama, membuatnya tertekan. Yan Hao awalnya berharap target kedua ini bisa tampil luar biasa, tetapi lawan-lawannya di grup yang sama juga bermain sangat baik. Ia masih berada di posisi terbawah grup. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, ia harus mengakuinya. Saat ini ia adalah peran penghalang dalam tim di akhir babak kedua, skor dari 5 tim utama diurutkan dan diganti lagi. Anggota tim Longya menengah masih bermain bagus di babak ini, dengan total gabungan 390 cincin, masih menempati peringkat pertama dalam grup. Macan Utara berada di peringkat kedua dengan total skor 385 cincin. Tim Hantu Guoxi berada di peringkat ketiga dalam grup dengan total skor 382 cincin. Tim Bumerang Guodong turun ke posisi keempat dalam grup dengan skor 380 cincin. Anggota tim Hantu Cina Selatan, dengan selisih 1 cincin, berada di posisi terakhir, masih menjadi dasar grup. Setelah pertandingan berakhir, Yan Hao tertekan, dan dia harus mengatakan bahwa peran yang terhalang ini, tidak ada yang ingin menjadi pemain, terutama ketika rekan satu tim di babak sebelumnya bermain bagus. Sebagai kapten, dia benar-benar tampil dalam penampilan seperti ini. Dia tersipu. Zhang Yu menghibur Yan Hao dan mengikuti giliran Sun Haiping. Sun Haiping, sebagai orang ketiga yang menembak dalam tim, tentu saja psikologis. Untuk saat ini, apalagi maju, selama dia dapat mempersempit jarak dengan tim lain, dia dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi Zhang Yu. Namun, dalam tembakan cepat 50 meter dan 100 meter berikutnya, meskipun Sun Haiping mencetak skor sedikit lebih tinggi dari Yan Hao, dia tidak begitu menonjol di antara 5 orang dalam kelompok yang sama, terutama keuntungan dari tim pedang ekor bangau, babak ini bermain dengan baik. Oleh karena itu, alih-alih mengecilkan kinerja tim yang buruk, tim Baekfire menjatuhkan satu lagi. Ketika Zhang Yu mengambil alih, tim itu sudah menjadi yang terakhir dalam kelompok, dan bentuknya sudah sangat parah. Melihat ini di lapangan, Ding Yu merasa lega terlebih dahulu. Meskipun Zhang Yu belum memulai, dari sudut pandang pemain sebelumnya, level tembakan rata-rata tim Baekfire adalah rata-rata. Tampaknya kompetisi menembak ini sangat mungkin bagi tim sendiri untuk memulihkan kota, dan yang lebih penting tim Baekfire utama kemungkinan besar akan menjatuhkan rantai kali ini, jadi keuntungan yang mulai diciptakan pihak lain akan hilang, dan harapan 5 kejuaraan berturut-turut akan dipulihkan lagi. Jiang Peng juga tertekan, meskipun dia tahu bahwa bahkan jika hasil tembakan tim tidak terhalang oleh Yan Hao, itu hanya pada level ini. Sekarang yang bisa kulakukan adalah menaruh semua harapanku pada Zhang Yu, selama aku tidak berhenti di ujung derek ini. Jika demikian, semua situasi di depan tim akan runtuh. Di babak final tembakan jarak pendek, ketiga master semuanya akan berada di atas panggung. Harus kukatakan bahwa untuk para prajurit di bawah ini, satu persatu tidak bersemangat. Bagaimanapun, kompetisi semacam ini bergantung pada persaingan antar master, terutama pemain elit mereka sendiri, yang dapat menghancurkan master lawan, maka itu menarik. Hei, kamu bilang siapa yang bisa memenangkan babak ini? Setiap hari, kamu selalu mengajukan pertanyaan konyol. Apakah ini perlu dikatakan? Suewu pasti menang. Tidak, tim kita semua unggul di tempat kedua dan cincin ke-9. Suewu dapat menang bahkan dengan matanya tertutup di babak terakhir. Itu benar,
Kurasa begitu. Tidak, kamu telah salah paham dengan apa yang kumaksud. Aku tidak mengatakan skor total. Maksudku, siapa yang bisa memenangkan skor tunggal di babak terakhir? Apakah Xue Xue, Zhang Yu, atau apa itu Zhuo Yicheng? Itu sulit dikatakan. Kedua orang itu sangat kuat, terutama Zhang Yu. Setiap proyek cukup komprehensif, bahkan yang menyeluruh pun tidak ada gunanya. Xue Wu pasti menang. Hasil terbaik dari tembakan jarak pendek dan cepat kita di wilayah militer adalah pemeliharaan Xue Wu. Aku tidak percaya keahlian menembak siapapun lebih baik daripada Xue Wu. Aku juga mendukung Xue Wu. Xue Wu, ayolah, kaulah raja yang sebenarnya. Pada saat ini, Zhang Yu juga bersorak dengan beberapa Yan Hao, meninggalkan antrean dan datang ke posisi target untuk berdiri. 5 orang dalam kelompok yang sama, satu untuk setiap target, karena mereka tidak terlalu berjauhan, tidak dapat dihindari bahwa mereka semua akan melihat lawan dalam kelompok yang sama. Aku harus mengatakan bahwa para pemain di babak final ini hampir semuanya adalah pemain elit. Meskipun belum diluncurkan secara resmi, belum diketahui siapa yang memiliki level lebih tinggi. Tetapi aku harus mengatakan bahwa kelompok kompetisi terakhir ini akan menentukan siapa yang elit di antara para elit di sini. Xue Wuxian pertama-tama melihat Zhang Yu di samping dan melihat bahwa pihak yang berlawanan tenang dan tidak dapat melihat perubahan emosi apapun. Mengikutinya, dia menoleh lagi dan menatap Zhuo Yicheng di satu sisi, tepat saat sisi lainnya sedang mengawasinya. Kedua mata itu sedikit bersentuhan, dan mereka berpaling pada saat yang sama. Xue Wu merasa bahwa waktunya akhirnya tiba untuk membuktikan dirinya. Kali ini, kita tidak boleh kalah dari orang-orang di kedua sisi. Memikirkan hal ini, dia mengatur napasnya, menghilangkan pikiran-pikiran di dalam hatinya, dan melihat ke depan. Wasit di pinggir lapangan memberitahu beberapa orang untuk memulai persiapan. Setelah beberapa saat, seruling berbunyi lagi. Beberapa orang mengangkat senjata pendek mereka, dan terdengar suara tembakan pimpong. Setelah beberapa saat, mereka menurunkan senjata mereka. Kerumunan yang menonton di pinggir lapangan melihat penembakan berakhir dan melihat ke layar lebar, tetapi ketika data di layar lebar muncul, penonton berseru. Karena hasil Xue Wu, Zhuo Yicheng, dan Zhang Yu semuanya adalah 100 ring penuh ring, semua orang terkejut. Meskipun dua orang lainnya dalam kelompok yang sama juga mendapat skor sangat baik, mereka tampak lebih rendah dalam perbandingan 3 ring penuh. Xue Wu dan Zhuo Yicheng tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar dapat memainkan ring, wajah mereka agak tidak wajar. Di kursi kepala eksekutif mimbar, sejumlah besar kepala eksekutif juga berbicara dan berbicara. Dengan keterkejutan dari penonton, ketiga Zhang Yu mulai mempersiapkan target berikutnya. Senjata pendek 100 meter, berbeda dari 50 meter, termasuk dalam penembakan jarak jauh. Tidak mudah untuk menembak, dan mudah meleset. Itu jelas merupakan jarak yang hanya dapat ditantang oleh para master. Sekarang apakah itu Xue Wu atau Zhuo Yicheng, mereka sangat serius. Bagi keduanya, seri bukanlah tujuan, menghancurkan lawan dan membiarkan lawan kehilangan kepercayaan diri adalah tujuan, jadi mereka harus menang. Seruling berbunyi lagi, diikuti oleh suara tembakan pingpong lainnya. Hasil di layar lebar akan segera berubah lagi. Penonton melihat lebih dekat, dan tiba-tiba berseru lebih keras. Karena Xue Wu, Zhuo Yicheng dan Zhang Yu sebenarnya penuh dengan orang. Saya harus mengatakan bahwa itu akan luar biasa jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak, mengapa penuh? 3 cincin penuh. Bagaimana mereka bisa memukul dengan sangat akurat? Tidak, itu lebih akurat pada 100 meter daripada pada 50 meter. Apa-apaan kamu? Mereka lebih akurat daripada 25 meterku. Ayolah, itu 10 meter lebih baik dariku. Cukup, 5 meter aku belum bicara. Hehehehe. Dengan berakhirnya target tetap senjata pendek, peringkat beberapa tim utama juga muncul di layar lebar. Tim Longya tingkat menengah menduduki peringkat pertama dalam grup dengan total skor 783 cincin dan mencetak 5 poin. Tim Macan Utara menduduki peringkat kedua dalam grup dengan total skor 774 cincin dan mencetak 4 poin. Tim Guodong Baekfire, dengan penampilan luar biasa Zhang Yu, menduduki peringkat ketiga dalam grup dengan skor 679 cincin dan mencetak 3 poin.
Tim Hantu Guoxi, dengan total skor 767 cincin, berada di peringkat keempat dalam grup dan mencetak 2 poin. Tim Guonan Lijian, meskipun mereka dapat bermain di babak terakhir, masih berada di dasar grup dan hanya mencetak 1 poin. Melihat hasil di lapangan, Ding Yu dan Jiang Peng tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa lega. Ding Yu tentu saja karena timnya. Babak ini akhirnya mendapatkan hasil yang baik, dan yang lebih penting, para pesaing bermain dengan baik di babak ini. Meskipun Zhang Yu sebaik sebelumnya, dia tidak dapat menahan pemain lain. Tampaknya mereka memiliki banyak harapan kali ini. Jiang Peng juga merasa lega, tetapi juga karena penampilan Zhang Yu yang luar biasa, situasinya tidak memburuk. Meskipun saya hanya mendapat tempat ketiga dalam grup saat ini, itu lebih baik daripada ekor bangau. Jika ada peningkatan di babak berikutnya, setidaknya ada peluang untuk memberikan hasil yang lebih baik. Dengan berakhirnya babak pertama kompetisi tembak cepat senjata api pendek, babak kedua kompetisi senjata api laras panjang juga dimulai. Para anggota dari 5 tim utama menyesuaikan senjata mereka masing-masing sebelum pertandingan. Setelah itu, mereka saling menyemangati. Hampir semua orang berharap bahwa di babak kedua kompetisi, mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk tim mereka sendiri. Guo Ming yang bermain di babak pertama. Setelah bermain, ia masih bermain dengan baik dan mencetak 192 kali, menempati posisi kedua dalam grup. Yan Hao, yang bermain di babak kedua, meskipun masih seperti Alexander, juga melakukan penyesuaian tepat waktu. Hasil akhirnya juga cukup memuaskan, tetapi untungnya, tidak ada ekor bangau, hanya satu yang jatuh, dan ia memenangkan tempat ketiga dalam grup. San Haiping, yang bermain dalam 3 babak, juga menghasilkan hasil terbaik, tetapi sebagian besar lawan dalam grup yang sama lebih rata-rata dalam kekuatan, dan akhirnya hanya mempertahankan tempat ketiga. Zhang Yu bertahan di final dan harus mengatakan bahwa babak kompetisi yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar penonton tentu saja merupakan final dari beberapa tim utama. Karena pada babak terakhir kompetisi tembak-menembak cepat, Zhang Yu, Sue Wu, dan Zuo Yicheng memainkan 3 ring penuh. Hal ini belum pernah terjadi pada kompetisi besar sebelumnya. 3 master dengan level yang sama bertanding di panggung yang sama, meskipun tidak termasuk kekuatan keseluruhan tim, ini saja sudah penuh dengan sorotan. Jadi tidak peduli penonton di pinggir lapangan, atau ketua podium dan kapten grup utama, semuanya menantikan babak kompetisi ini. Target pertama adalah tombak dengan panjang 100 meter, tergeletak. Meskipun posisi target senjata panjang jauh lebih jauh daripada posisi target senjata pendek, tetapi karena berada dalam posisi berbaring, itu jauh lebih longgar dalam waktu. Pukulan 100 meter ini tidak meningkatkan kesulitan banyak daripada senjata pendek. Beberapa Zhang Yu datang ke jalur target mereka, berbaring di tanah, menyiapkan tombak, menarik pelatuk setelah seruling wasit, dan segera tembakan pingpong datang. Di akhir penembakan, layar besar di pinggir lapangan kembali menunjukkan perubahan data. Semua orang di tempat melihat hasilnya di layar besar dan sudah tidak puas. Karena 3 Zhang Yu, kali ini sebenarnya penuh. Sangat jarang untuk mengatakan bahwa dalam kompetisi sebelumnya, ada penembak jitu tingkat ini. 3 dari mereka keluar kali ini, dan mereka digigit begitu erat sehingga sulit dibayangkan. Dengan berakhirnya lintasan target pertama, 5 orang dalam kelompok yang sama mengubah lintasan target lagi, tetapi kali ini jarak target berjarak 300 meter. Saya harus mengatakan bahwa karena jaraknya terlalu jauh, kita hanya bisa melihat permukaan target dengan mata telanjang. Tidak terlalu jelas, apalagi mengenai sasaran, kesulitannya benar-benar tidak biasa. Beberapa orang berbaring di tanah, mengatur napas mereka, dan terus menarik pelatuk di awal seruling, dan ada suara senjata berderak di lapangan. Karena jarak yang relatif jauh, beberapa orang lebih serius kali ini, dan laju tembakan tidak cepat, tetapi dengan hilangnya tembakan terakhir, layar besar di sisi lapangan kembali menunjukkan hasil putaran. Cincin Zhang Yuman, Sue Wu Manhuan, Zuo Yicheng cincin ke-99. Zuo Yicheng ternyata tidak normal pada tembakan terakhir, dan semua orang di pinggir lapangan menyaksikan beberapa penyesalan. Meskipun bagi kebanyakan orang, jarak 300 meter dapat membuat cincin ke-99, yang sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan 2 orang mesum Zhang Yu dan Sue Wu, bahkan jika itu hanya perbedaan,
tampaknya membuktikan bahwa Zhou Yicheng sedikit lebih buruk daripada mereka berdua dalam hal mentalitas dan kekuatan. Zhou Yicheng tentu saja juga tertekan. Dengan berakhirnya target terakhir, peringkat akhir dari 5 tim juga muncul kembali di layar lebar. Tim Longya menengah sekali lagi memimpin. Dengan skor total 778 cincin, mereka kembali menempati peringkat pertama dalam grup dan mencetak 5 poin kedua, total 10 poin, peringkat pertama dalam proyek. Tim Macan Utara, meskipun tembakan terakhir, Zhou Yicheng hanya memainkan 99 cincin, tetapi masih di bawah restu kekuatan tim, dengan skor total 773 cincin, peringkat kedua dalam grup dan mendapat 4 poin, total 8 poin, peringkat kedua dalam proyek. Tim Guodong Baekfire, meskipun Zhang Yu sekali lagi membuat ring penuh, tetapi karena rekan satu timnya bermain cukup baik, pada akhirnya mereka hanya mendapat skor total 771 ring, peringkat ketiga dalam grup, mendapat 3 poin, total 6 poin, peringkat ketiga dalam proyek. Tim Hantu Guoxi mencetak total 765 ring, peringkat keempat dalam grup, mencetak 2 poin, total 4 poin dan peringkat keempat dalam proyek. Tim Guonan Lijian juga mencetak total 765 ring, yang seri untuk keempat dalam grup. Namun, karena putaran terakhir derek, mereka hanya mencetak 1 poin, ditambah 2 poin untuk putaran saat ini, di akhir grup. Di akhir 2 putaran acara, wajah Ding Yu lebih rileks. Meskipun masih ada 3 acara dalam kompetisi menembak, tim Baekfire hanya mendapat 6 poin dan kesenjangan antara tim mereka sendiri telah melebar lagi. Bahkan jika tim Baekfire bermain sedikit lebih baik di belakang, itu hanya yang kedua dalam grup. Jika performanya tidak normal, ada kemungkinan untuk jatuh ke posisi ketiga atau bahkan keempat grup, maka keunggulan yang mulai diciptakan pihak lain akan hilang, meninggalkan tim dengan 5 peluang juara berturut-turut. Yu Junping, kapten tim Tigers yang tidak jauh dari sana, tampaknya melihat kelegaan di wajah Ding Yu, lalu tersenyum, dan berkata, "Ding, sepertinya suasana hatiku sedang bagus. Apakah ini babak tim? Sangat puas dengan penampilanmu." Mendengar kata-kata Yu Junping, beberapa orang di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka ke tubuh Ding Yu. Ding Yu melihat semua orang melihat dirinya sendiri dan tertawa. "Pertandingan belum berakhir. Jika kamu puas atau tidak, masih terlalu dini untuk membicarakan ini." Yu Junping berkata sambil tersenyum, "Pokoknya, kekuatan tim Longyamu masih belum ada yang bisa dikatakan. Tim Jiang, jika timmu ingin memecahkan rekor, aku khawatir kita perlu bekerja lebih keras." Jiang Peng tidak menyangka bahwa Yu Junping akan menarik topik itu kembali padanya pada akhirnya, dan kemudian tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Jika kamu tidak bekerja keras, kesampingkan dulu. Ada satu hal yang harus diakui, permainan tergantung pada kekuatannya, bukan keberuntungan. Tim Dragon Tooth Team belum mengatakan apapun tentang kekuatan. Tetapi para pemain tim kami telah bermain dengan baik kali ini, dan saya sangat puas dengan hasil saat ini." Petik 2. Yan Licheng mendengar senyuman dan berkata, "Tim Jiang masih rendah hati seperti biasa." Huang Hongxi juga tertawa, "Tidak. Jika semua orang di sini mirip dengan karakter Yu, saya khawatir permainan ini akan berakhir sebelum berakhir." Orang-orang di sekitar hanya haha. Tidak tertawa. 5 anggota tim utama di lapangan mengubah tempat lagi, putaran ketiga kompetisi menembak kendaraan, dan tirai resmi dibuka. Item pertama, senjata jarak pendek 25 meter, ditembakkan oleh Guo Ming di putaran pertama. Sebagai pemain kedua setelah Zhang Yu dalam keahlian menembak tim, Guo Ming bermain cukup baik hari ini, tetapi dia tidak mendapatkan skor terbaik pribadinya, yang pasti membuatnya sedikit bersemangat. Sebenarnya, dia sangat berharap untuk mendapatkan hasil terbaik. Meskipun dia tidak ingin melampaui Zhang Yu, dia tidak ingin merasa menghalangi lawan. 5 orang menaiki mobil dan perlombaan resmi dimulai. Menembak kendaraan sebenarnya menembak pada mobil yang sedang bergerak. Kesulitannya pasti lebih sulit daripada menembak di tanah atau berbaring di tanah. Target pertama dan kedua Guo Ming, tembakan jarak pendek yang dipasang di kendaraan, dimainkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan berada di urutan kedua dalam grup. Namun, target ketiga dan keempat, senjata panjang kendaraan itu menembak dengan cepat, tetapi mereka bermain dengan baik, seri dengan tim Longya, dan mengambil tempat pertama dalam grup. Guo Ming sangat puas dengan penampilan ini, karena ia telah memainkan hasil terbaiknya sejak awal permainan, meskipun hanya seri,
tetapi untuk timnya sendiri, itu sudah merupakan awal terbaik. Yan Hao adalah pemain kedua yang bermain. Ia awalnya ingin memanfaatkan Dongfeng milik Guoming. Namun, ia bermain tidak normal lagi, di akhir 4 target, dan mengenai bagian bawah derek grup. Tim itu jatuh ke posisi keempat lagi, yang membuatnya tertekan. 2 tembakan berakhir, dan tekanan sekarang datang ke tubuh Sun Haiping lagi. Sebagai anggota kekuatan tembakan tim, ia juga berada di bawah tekanan. Sebelum bermain, ia sering menyesuaikan keadaannya. Untungnya, ia bermain cukup baik di akhir. Meskipun ia hanya seri untuk posisi kedua dalam grup, ia menarik tim kembali ke posisi ketiga dalam grup. Sebelum dimulainya tembakan terakhir, Longya masih menjadi tim teratas, Tigers berada di urutan kedua, dan tim Baekfire berada di urutan kedua. Dapat juga dikatakan bahwa babak final ini masih merupakan pertarungan antara Zhang Yu, Sue Wu, dan Zuo Yicheng. Keuntungan terbesar adalah Sue Wu, karena rekan satu tim dalam grup yang sama telah memberinya keunggulan besar, kecuali jika dia akan membuat kesalahan serius, jika tidak sulit untuk mencetak 5 poin lagi bagi tim. Pada saat yang sama, Zuo Yicheng berada di bawah tekanan karena tim mereka hanya sedikit di depan tim Baekfire, yang dianggap sebagai celah atas dan bawah. Dan babak terakhir ini adalah final Zhang Yu, jadi dia juga memiliki banyak tekanan. Meskipun menembak kendaraan, kesulitan menembaknya relatif besar, mungkin bukan kekuatan Zhang Yu. Tetapi karena alasan yang sama, menembak kendaraan tidak sesulit Zuo Yicheng, jadi tidak ada cara untuk menjamin bahwa tidak akan ada kesalahan yang dibuat. Apakah dia bisa mendapatkan 4 poin untuk tim sekarang tergantung pada bagaimana dia bermain. Kelima anggota kelompok terakhir, mempersiapkan senjata api masing-masing, menaiki mobil militer yang siap berangkat. Tak lama kemudian, di bawah tuntunan lampu peringatan, mobil-mobil itu mulai melaju satu demi satu, kecepatannya tidak lambat, dan mereka melaju-maju dengan cepat. Karena mobil dalam keadaan maju dan badan kendaraan bergetar, itu menambah banyak kesulitan menembak bagi tim penembak. Oleh karena itu, jarak tembak kendaraan hanya 25 meter, dan akurasi tembakan tidak diperlukan. Knockdown adalah skor. Mobil dengan cepat bergerak ke posisi menembak. Beberapa orang di mobil menarik pelatuk terus-menerus, dan suara senjata pingpong terdengar lagi. Karena penonton di pinggir lapangan jauh, tampaknya tidak jelas, jadi tidak diketahui apakah beberapa orang mengenai sasaran atau tidak. Segera mobil melaju melewati lapangan tembak, dan setelah beberapa saat skor di layar lebar berubah. Zhang Yu skor penuh. Sangat. Sue Wu skor. Sangat. Zuo Yicheng gagal menembak. Hanya mendapat 9 poin. Zhang Yu dan Sue Wu masih sama kuatnya seperti sebelumnya, dan Zuo Yicheng sedikit berbeda dari keduanya. Saya harus mengatakan bahwa hasil ini telah terlihat, masih ada celah antara Zuo Yicheng dan keduanya. Tekanan pada Zuo Yicheng tiba-tiba meningkat, dan kesulitan target berikutnya tidak kecil, yang membuatnya juga cemas. Setelah target pertama ditembakkan, beberapa orang dengan cepat mengganti magasin, dan 5 mobil mulai berputar untuk mempersiapkan target kedua. 10 kartu target dari lapangan tembak baru juga mulai bergerak ke kiri dan ke kanan. Sebenarnya, bagian tersulit dari senjata jarak dekat kendaraan ini adalah menembak sasaran yang bergerak. Karena anggota tim tidak hanya harus memperhitungkan kondisi mengemudi kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan posisi sasaran yang terus bergerak. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pemain sebelumnya kehilangan poin pada sasaran yang bergerak ini, jadi menentukan peringkat lapangan adalah kuncinya. Mobil mulai lagi dan melaju menuju lapangan tembak. Ketika melewati lapangan tembak, karena kebutuhan untuk sering mengubah titik bidik, laju tembakan beberapa orang menurun secara signifikan, tetapi meskipun demikian, dapat dilihat bahwa ada banyak sasaran yang belum ditembak dan juga menunjukkan gerakan. Kesulitan sasaran jauh lebih besar daripada sasaran tetap. Segera, semua orang di dalam mobil menyelesaikan penembakan sasaran yang bergerak, dan kelima mobil juga berhenti di titik awal. Semua orang di lapangan buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke layar besar lagi. Sue Wu juga melihat ke layar besar di sisi lapangan. Karena pergerakan posisi sasaran, dia kehilangan sasaran dalam beberapa tembakan sebelumnya. Meskipun dia merasa bahwa Zhang Yu pasti telah kehilangan target, dia tidak dapat melampaui dirinya sendiri. Saya belum tahu. Segera, data di layar besar menyala. Zhang Yu skor penuh. Sangat. Sue Wu kehilangan 1 tembakan dan hanya mencetak 9 poin.
Semua orang di pinggir lapangan melihat ini, dan sekarang mereka tidak puas. Karena kecepatan yang begitu cepat, ditambah dengan target yang sering bergerak, sulit untuk membayangkan semua pukulan. Dan bahkan 9 tembakan Suewu sangat sulit, belum lagi 10 tembakan, dan tidak menoleransi kesalahan apapun. Melihat ini, tim Baekfire tidak senang. Meskipun masih ada beberapa poin selisih dengan tim Longya, Zhuo Yicheng bermain normal kali ini, hanya mendapat 7 poin, telah disusul oleh tim Baekfire, kemudian tembakan. Terakhir, dengan stabilitas Zhang Yu, kecuali kesalahan serius, jika tidak sulit untuk disusul, yaitu, tim Baekfire, putaran ini harus bisa mendapatkan 4 poin. Dampak tim diharapkan menjadi yang kedua. Jiang Peng tersenyum ketika melihat ini, dan orang-orang tampak sangat santai. Yu Junping tertekan, mengetahui bahwa ronde terakhir ini disusul oleh tim Baekfire, itu jelas bukan kabar baik. Karena dengan ketidaknormalan Zhang Yu, Zhuo Yicheng tidak mungkin ingin kembali. Tampaknya tim ronde ini hanya bisa mendapatkan 3 poin. 5 orang di lapangan dengan cepat menyelesaikan penyesuaian, dan jalur target berikutnya, tembakan cepat senjata jarak jauh 100 meter kendaraan dimulai. Tembakan senjata jarak jauh 100 meter jelas merupakan proyek tarik-tarik. Karena lebih sulit daripada jarak tembak 25 meter dari senjata jarak dekat, jarak tembak 100 meter lebih sulit. Meskipun itu hanya target tetap, bagi sebagian besar pemain, bahkan lebih sulit untuk membuat kesalahan. Kelima mobil itu cepat dan bergegas maju. Kelima orang di dalam mobil memegang senjata dengan 2 tangan, menurunkan pusat gravitasi, meminimalkan guncangan tubuh, dan terus menarik pelatuk sementara penglihatan bergerak dengan permukaan target. Dengan suara senjata pingpong, target-target dengan ukuran hanya beberapa sentimeter itu juga mulai jatuh. Meskipun banyak orang telah kehilangan sasaran, mereka masih mengalahkan satu persatu dengan kecepatan mereka sendiri. Mobil melewati area penembakan dan mulai melambat dan berhenti. Beberapa orang di dalam mobil merasa lega, sementara yang lain menggelengkan kepala tanpa daya. Tetapi tidak peduli apa, mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke layar lebar di pinggir lapangan. Bagi mereka, skor mereka sudah psikologis, dan kuncinya sekarang adalah apa yang telah dicetak lawan. Setelah beberapa saat, data di layar lebar diganti lagi. Zhang Yu 7, Suewu 9 poin, Zhuo Yicheng 8 poin, Zhang Yu mencetak 10 poin lagi, dan penonton di lapangan juga mengaguminya. Karena di dalam mobil yang sedang melaju, jika ingin mengenai sasaran yang ukurannya hanya beberapa sentimeter pada jarak 100 meter, kesulitan menembaknya dapat dibayangkan. Di lingkungan menembak yang sulit itu, Zhang Yu mampu mengenai semuanya, yang menunjukkan bahwa keahlian menembaknya sudah pasti orang pertama hari ini. Penembakan sasaran ketiga telah berakhir, dan tim Baekfire mengejar lagi. Biarkan Ding Yu dari klan Longya mengerutkan kening. Meskipun masih ada jalur sasaran akhir saat ini, jalur sasaran akhir ini juga merupakan jalur sasaran tersulit dalam kompetisi tembakan cepat kendaraan. Untuk sasaran bergerak 100 meter, sebagian besar poin yang hilang dari tim sebelumnya ada di sasaran ini. Meskipun Ding Yu sangat percaya diri pada Suewu, dia tidak mengesampingkan kemungkinan malfungsi. Jika hasilnya tidak memuaskan, mereka akan dibalikkan oleh tim Baekfire, yang jelas bukan kabar baik baginya. 5 mobil mengubah jalur target mereka, dan 5 orang di dalam mobil juga mengubah magasin. Suewu merasa sedikit gugup. Jika dia dapat mencapai hasil terbaik dalam latihan, maka dia akan mempertahankan keunggulan untuk tim, tetapi bisakah dia melakukannya? Hasil latihan terbaik, pada kenyataannya, sudah memiliki unsur keberuntungan. Ketika Anda ingin mencapainya dalam kompetisi formal, Anda harus mengatakan bahwa itu masih sangat sulit. Mobil mulai dan melaju ke depan. Suewu buru-buru mengemas pikirannya yang berantakan dan mengunci matanya pada target putih dengan titik-titik merah yang terus bergerak 100 meter jauhnya. Suara senjata berderak di lapangan. Namun, tidak seperti permainan sebelumnya, banyak target tidak mengenai sasaran. Ini menunjukkan bahwa target akhir sulit untuk ditembak. 5 mobil juga melewati lapangan tembak, dan tembakan segera berhenti. Semua orang di tempat kejadian mengalihkan perhatian mereka ke layar lebar. Zhang Yu memperoleh skor penuh. Sangat, ketika hasil ini muncul, itu mengejutkan penonton. Karena target yang begitu sulit, Zhang Yu kembali memperoleh skor sempurna. Apakah itu permainan yang sangat panjang,
atau apakah keahlian menembaknya sangat tidak normal? Tentu saja, ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah saingan utama Zhang Yu, Sue Wu, yang hanya memperoleh 7 poin di babak tersebut. Tidak lama setelah hasil individu diperbarui, hasil total akhir setiap tim diperbarui di layar lebar, dan urutan baru segera muncul. Tim sekolah menengah Longya memperoleh skor total hanya 119 poin. Itu tidak dijamin pada akhir musim dan jatuh ke posisi kedua dalam grup. Namun, ditambah 10 poin sebelumnya, total 14 poin, masih menduduki peringkat pertama dalam proyek tersebut. Tim Guodong Baekfire mengandalkan kinerja Zhang Yu yang stabil, dengan skor total 120 poin, tembakan terakhir kembali dan memenangkan grup pertama. Ditambah 6 poin sebelumnya, total 11 poin, menduduki peringkat kedua dalam proyek tersebut. Tim North Tigers hanya mencetak 112 poin pada akhirnya, tetapi masih berada di posisi ketiga dalam grup. Menambahkan 8 poin sebelumnya, totalnya juga 11 poin, seri dengan Baekfire di posisi kedua. Tim Guonan Lijian mencetak total 106 poin, keempat dalam grup. Menambahkan 3 poin sebelumnya, totalnya 5 poin, berada di peringkat keempat dalam proyek tersebut. Tim Guoxi Pantom berada di posisi terbawah grup, tetapi karena mereka sudah unggul 4 poin, putaran ini juga totalnya 5 poin, seri dengan Lijian untuk item keempat. Saya harus mengatakan bahwa dengan berakhirnya proyek penembakan ketiga, yang paling menyedihkan adalah Kapten Naga Dingyu. Karena jika mereka dapat mencetak 5 poin lagi di babak ini, maka proyek tersebut telah terkunci terlebih dahulu. Meskipun masih ada 2 proyek di belakang, harus dikatakan bahwa masih ada variabel besar. Para kapten di sekitarnya memberi selamat kepada Jiang Peng. Bagaimanapun, tidak mudah untuk meraih 5 poin di tangan tim Longya. Meskipun Lin Jianxuan belum berbicara, dia sangat puas melihat Zhang Yuneng bermain dengan sangat baik. Sebenarnya, dia sudah memiliki keputusan dalam benaknya, dan dia harus menarik Zhang Yu ke dalam tim aksi khusus di masa mendatang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, hanya berbicara tentang keahlian menembak, pasti lebih kuat untuk memiliki orang-orang seperti itu di dalam tim. Tentu saja, karena pihak lain masih di sekolah, bagaimana cara menyerap mereka ke dalam tim perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Yan Hao dan kelompoknya tidak senang. Meskipun dengan skor saat ini, masih sulit untuk memenangkan Gigi Naga. Namun dengan momentum saat ini, masih ada harapan besar bagi tim untuk mencetak 4 poin. Lomba menembak, lomba keempat, lomba penembak jitu jarak jauh dimulai. Dalam pertandingan keempat, masing-masing tim perlu dirampingkan oleh 2 pemain, dan hanya 2 pemain yang bermain. Meskipun Yan Hao adalah kapten, dia juga tahu dirinya sendiri. Meskipun San Haiping adalah tokoh nomor 2 dalam tim sebelumnya, dia masih harus menerima kenyataan bahwa dia pensiun sebagai anak ketiga, jadi dia akhirnya memutuskan untuk bermain dengan Guo Ming dan Zhang Yu. 5 tim utama mengirim 2 orang dengan keahlian menembak paling akurat dalam tim, Sue Wu dan Zuo Yicheng. Beberapa kendaraan militer, membawa 10 orang yang berpartisipasi dalam lomba penembak jitu jarak jauh, melaju kencang menuju lapangan tembak. Karena lomba penembak jitu memiliki tempat khusus, penonton di samping hanya dapat menyaksikan proses permainan melalui layar lebar. Lapangan tembak lomba penembak jitu dibagi menjadi 2 jalur target, yang masing-masing memiliki 3 posisi target. Hanya ketika semua tembakan berhasil dilakukan, jalur target dapat diganti, dan tim dengan waktu tersingkat menang. Setelah 10 orang turun dari bus, mereka datang ke lapangan tembak dan berdiri. Guo Ming pertama kali muncul. Baginya, apakah timnya bisa memulai dengan baik tergantung pada penampilannya. Kelima orang yang berpartisipasi dalam babak pertama permainan semuanya datang ke titik awal untuk berdiri dan meletakkan senjata mereka di tanah. Beberapa kali, saat sirene pembukaan berbunyi, beberapa orang secara bersamaan menundukkan kepala untuk meraih senjata di tanah dan dengan cepat bergerak menuju titik tembak pertama. Lari, Guo Ming pergi ke titik tembak dengan senjatanya, buru-buru berbaring di tanah, menyiapkan senjatanya, diikuti oleh gunung di seberang, mencari sasaran tembak. Lapangan tembak diatur di sebuah gunung, areanya tidak kecil, dan pepohonannya rimbun. Pada kenyataannya, mencoba menemukan lokasi sasaran di antara hutan lebat bukanlah hal yang sederhana. Anda tidak hanya harus memiliki penglihatan yang bagus, Anda juga membutuhkan sedikit keberuntungan.
Guo Ming terus mencari dari pemandangan. Segera sebuah sasaran muncul di pemandangan, tetapi ketika dia melihat lebih dekat dengan penuh semangat, dia meninggalkan sudut mulutnya dengan kecewa. Karena warna pada target bukanlah ungu yang diinginkannya, melainkan merah, yang berarti apa yang dilihatnya sekarang adalah target orang lain. Terdengar, suara tembakan keras menggetarkan seluruh lapangan tembak. Mereka yang masih mencari target pun terkejut bersamaan. Kemudian mereka semua kembali mengerti bahwa seharusnya ada seseorang yang menemukan target dan melepaskan tembakan. Siapa orangnya, tidak yakin sekarang, tetapi itu jelas bukan kabar baik bagi yang lain. Orang-orang yang tersisa tidak sempat melihat sekeliling, dan mereka mempercepat pencarian mereka. Suara tembakan pertama terdengar, dan tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Di gunung seberang, gumpalan asap kuning mengepul, naik semakin tinggi, tampak sangat mencolok. Orang-orang di sekitar mengetahuinya bahkan tanpa menoleh, itu adalah target tim Dragon Fang. Karena warna kuning mewakili mereka. Tidak lama lagi, terdengar suara keras lainnya. Beberapa saat kemudian, asap berwarna biru perlahan mengepul dari lapangan tembak yang jauh. Itu adalah tim pedang. Melihat dua kelompok orang telah menemukan sasaran, Guo Ming tidak dapat dihindari merasa cemas. Sebenarnya, dia telah mencari dua sasaran tadi, tetapi keduanya tidak berwarna sesuai dengan yang diinginkannya. Tertembak, tertembak, dua tembakan lagi datang dan pergi, asap merah dan asap kuning kedua membubung. Tidak, manusia gigi naga itu benar-benar menemukan dua sasaran, bagaimana dia bisa begitu cepat? Guo Ming dan anggota tim Pantom bahkan lebih cemas melihat ini. Karena mereka belum menemukan sasaran. Orang-orang gigi naga itu benar-benar telah menemukan dua sasaran, membuat mereka semakin gelisah. Guo Ming merasa sesak napas, mungkin karena ia merasakan sesuatu yang salah. Ia buru-buru menyesuaikan diri untuk menghilangkan pikiran-pikiran di dalam hatinya dan mencari dengan lebih saksama. Tak lama kemudian, sebuah botol ungu muncul di dalam bidikan. Guo Ming dengan bersemangat mengunci bidikan pada botol itu, diikuti dengan menarik pelatuk, dan hanya mendengar suara keras pop. Botol ungu di dalam bidikan juga pecah sebagai respons terhadap suara itu. Pada saat yang sama, aerosol kimia di dalam botol itu menghasilkan asap ungu segera setelah bersentuhan dengan udara dan membubung ke langit. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Guo Ming untuk merasa senang, dan ia mulai mencari target berikutnya. Untuk mengetahui jarak tembak, setiap orang memiliki 3 sasaran. Secara alami, sasaran-sasaran itu dapat ditemukan lebih awal, sehingga mereka dapat mengubah jarak tembak lebih awal. Waktu berlalu sedikit, tembakan keras datang dari waktu ke waktu di jarak tembak pertama. Di kejauhan, aliran asap berbagai warna membubung perlahan-lahan dengan berakhirnya tembakan. Tepat ketika sebagian besar orang baru saja mengenai sasaran kedua, anggota tim Longya menarik pelatuk untuk ketiga kalinya, berdiri dengan tergesa-gesa, mengarahkan senjata mereka dan melarikan diri. Semua orang di sekitar saya menyadari hal ini dengan peka, dan sekarang tidak perlu dikatakan lagi bahwa pihak lain telah mengenai 3 sasaran di lapangan tembak pertama, dan sekarang pergi ke lapangan tembak kedua. Meskipun keempat yang tersisa sedikit mendesak, mereka juga tahu bahwa tidak ada cara untuk menjadi cemas, dan mereka harus lebih cepat. Setelah beberapa saat, 2 tembakan terdengar lagi di lapangan tembak pertama, dan 2 pemain lainnya bangkit dan berlari ke lapangan tembak kedua. Sekarang hanya tinggal Guo Ming dan seorang anggota tim Pantom. Guo Ming telah mencari di sebagian besar area di lapangan tembak. Mengenai mengapa dia belum mencari sasaran terakhir, dia tidak tahu harus berkata apa, mungkin itu adalah nasib buruk. Terdengar, tembakan lain datang. Begitu Guo Ming mendengarnya, itu bukan dari samping, tetapi dari kejauhan. Kemudian tidak perlu dikatakan lagi bahwa seseorang telah melepaskan tembakan di lapangan tembak kedua. Guo Ming bahkan lebih cemas ketika mendengar ini, dan sekali lagi mempercepat kecepatan pencarian. Meskipun ada risiko tertentu dalam melakukannya, itu juga lebih baik daripada ekor bangau. Akhirnya, kungfu sesuai dengan niatnya, Guo Ming akhirnya menemukan target terakhir di lapangan tembak pertama, menarik pelatuk setelah membidik, botol pecah sebagai respons, dan asap ungu mengepul. Setelah tembakan, Guo Ming dengan cepat bangkit dan bergegas menuju lapangan tembak kedua. Lapangan tembak kedua, jaraknya hampir 1 kilometer dari lapangan tembak pertama. Ketika Guo Ming datang ke lapangan tembak kedua dengan tombaknya yang berat, ia kehabisan napas karena berlari terlalu cepat, tetapi ada 2 tembakan lagi di tengah,
yang membuatnya tidak punya banyak waktu. Guo Ming datang ke lokasi baru, menyiapkan tombaknya, dan memulai kembali pencarian. Waktu berlalu, dan beberapa tembakan terdengar di lapangan tembak kedua. Segera, 5 pemain di lapangan menyelesaikan permainan secara berurutan. Anggota tim Longya menengah menyelesaikan 6 target pertama dan menempati peringkat pertama dalam grup. Tim Macan Utara menempati peringkat kedua dalam grup dengan selisih waktu 1 menit 30 detik. Tim Buonan Lijian menempati peringkat ketiga dalam grup dengan selisih waktu 2 menit 18 detik. Guo Ming dari tim Buodong Baekfire menempati peringkat keempat dalam grup dengan selisih waktu 3 menit 5 detik. Tim Hantu Guoxi menempati peringkat ketiga dengan selisih waktu 3 menit 8 detik. Jiang Peng di podium sangat tidak berdaya ketika melihat ini. Tetapi ia tidak terlalu menyalahkan Guo Ming. Karena kompetisi penembak jitu, meskipun terlihat seperti pertandingan taktis, sebenarnya terlihat lebih baik. Sekalipun Anda memiliki keahlian menembak yang baik, tetapi Anda kurang beruntung, Anda benar. Sekarang saya hanya berharap keberuntungan Zhang Yu tidak seburuk itu. Kalau tidak, mereka akan kalah telak di babak ini. Ding Yu merasa sangat lega, tetapi dia tidak hanya senang dengan penampilan luar biasa timnya. Yang membuatnya lebih bahagia adalah tim Baekfire benar-benar jatuh dari rantai pada saat yang kritis, jadi berita ini lebih menyenangkan daripada apapun. Setelah Guo Ming keluar, dia tertekan. Meskipun dia telah bekerja sangat keras, dia masih meninggalkan kekacauan untuk Zhang Yu. Sekarang dia hanya bisa berharap keberuntungan pihak lain tidak seburuk dirinya. Zhang Yu menghibur Guo Ming beberapa patah kata, diikuti oleh sorak-sorai dan sorak-sorai Yan Hao, menembakkan senjatanya dan berjalan menuju titik awal. Suewu tiba di titik awal, tetapi dia sebenarnya sedikit kesal. Karena awalnya rencananya adalah mengalahkan Zhang Yu dalam permainan ini, sungguh memalukan. Tetapi kemudian saya tidak menyangka bahwa rekan satu timnya benar-benar mengalahkan darah ayam di babak terakhir dan memperoleh keunggulan yang begitu besar, yang secara alami membuatnya kehilangan kesempatan untuk membuktikan Zhang Yu dan membuktikan dirinya. Tetapi sekarang setelah ini terjadi, Suewu juga memiliki rencana baru. Dia bermaksud untuk memenangkan tempat pertama dalam grup dalam waktu tersingkat di babak kompetisi ini. Karena dia harus membuktikan kepada semua orang, apakah itu Zhang Yu atau Zhou Yicheng, delusi untuk menantang dirinya sendiri adalah gila. Karena dia adalah petarung terkuat di sini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Suewu memikirkan hal ini dan melihat Zhang Yu di satu sisi. Mungkin terasa bahwa seseorang sedang melihat dirinya sendiri. Zhang Yu juga melihat ke belakang pada saat yang sama, melihat Suewu, lalu tersenyum. Suewu tampak tanpa ekspresi, mengalihkan pandangannya, lalu merasa bahwa orang lain tampaknya sedang melihat dirinya, dan sebaliknya berharap untuk lewat. Melihat hanya Zhou Yicheng, dia kemudian melihat ke belakang. Zhou Yicheng menatap Suewu dan Zhang Yu lagi. Meskipun dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, bagaimanapun juga, tim sekarang tertinggal jauh di belakang Longya. Sejujurnya, tidak sulit untuk saling menyalip. Untungnya, Zhang Yu terlempar sangat jauh di ronde ini, jadi dengan kata lain, bahkan jika dia tidak memenangkan ronde pertama, saya percaya bahwa mempertahankan ronde kedua bukanlah masalah. Segera, wasit di dekatnya memberitahu semua orang untuk bersiap. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan mereka melepaskan pikiran mereka dan melihat ke depan. Awal seruling berbunyi. Kelima orang di lapangan buru-buru meraih senjata di tanah dan berlari menuju titik tembak pertama yang tidak jauh. Karena titik awal, itu tidak jauh dari titik tembak. Beberapa orang tiba di titik tembak pada saat yang sama, menyiapkan tombak mereka, dan mulai mencari sasaran. Suewu mengatakan bagaimana dia juga berpartisipasi dalam banyak kompetisi menembak dengan jenis yang sama, dan dia juga datang ke sini untuk latihan pra-pertandingan sebelum dimulainya pertandingan. Sebenarnya, saya sudah memiliki rencana pencarian di hati saya. Sekarang saya hanya perlu mencari langkah demi langkah. Tersentak, suara tembakan keras mengguncang udara di sekitarnya. Beberapa orang di sekitar mengendus pada saat yang sama. Permainan baru saja dimulai. Bagaimana dengan 10 detik? Bagaimana seseorang bisa menembak? Apakah seseorang sudah mencari target pertama? Di lapangan tembak yang jauh, aliran asap ungu naik perlahan, tampak sangat jelas. Itu Zhang Yu. Orang-orang di sekitarku terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang bisa memikirkan keberuntungan pihak lain? Itu sangat bagus,
hanya untuk memulai pencarian dan menemukan sasaran pertama, ini terlalu cepat. Ada ekspresi yang tidak wajar di wajah Suewu, tetapi dia juga tahu bahwa keberuntungan adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah ketika kamu ingin datang. Untungnya, ini hanya tembakan pertama. Di gunung di seberang, ada 2 sasaran lagi. Dia tidak percaya bahwa pihak lain begitu beruntung di waktu berikutnya. Suewu buru-buru menyesuaikan emosinya dan mulai mencari sasaran. Terdengar bunyi tembakan lagi. Tidak, mengapa seseorang menemukan sasaran lagi? Beberapa orang di sekitar menjadi cemas ketika mereka mendengar suara tembakan. Dalam waktu yang singkat, 2 orang telah menemukan sasaran. Namun, ini jelas bukan kabar baik bagi 3 orang lainnya. Di pegunungan yang jauh, asap ungu kedua perlahan naik lagi. Botol ungu. Bagaimana mungkin Zhang Yu benar-benar menemukan yang lain? Ini terlalu cepat. Keempat orang dalam kelompok yang sama di sekitarku sekarang merasa seolah-olah dia telah pergi. Kau tahu, lapangan tembak di sisi yang berlawanan sangat besar. Di area yang begitu luas, tidak sulit untuk mencari botol. Dalam keadaan normal, para kontestan dapat memperoleh 3 botol di lapangan tembak pertama dalam waktu 10 menit, yang sudah tercepat. Dari awal hingga sekarang, Zhang Yu bahkan belum tiba selama 1 menit, dan telah menemukan 2 botol. Bahkan jika Anda beruntung, itu tidak terlalu buruk. Tersentak, hanya beberapa orang di sekitar. Ketika jantungnya bingung, tembakan lain datang. Beberapa orang di sekitar pada saat yang sama, tampaknya merasakan sesuatu pada saat yang sama, refleks yang tidak terkendali, menoleh untuk melihat posisi Zhang Yu. Zhang Yu sudah bangun saat ini, memegang senjata, dan berbalik dan berlari. Belum lagi beberapa orang dari tim lain, bahkan wasit sedikit tercengang. Apa yang dilakukan Zhang Yu? Bukankah tampaknya orang-orang di sekitarku mengingat sesuatu dan buru-buru berbalik untuk melihat lapangan tembak pada saat yang sama. Di lapangan tembak, 3 asap ungu kini telah mengepul. Meskipun asap pertama tampaknya agak melemah, ketiga asap itu muncul di posisi yang berbeda dan semuanya berwarna ungu, dan hasilnya tentu saja jelas. Sekarang apalagi beberapa orang di lapangan, bahkan penonton dasar yang telah menonton adegan pertandingan melalui layar lebar sedikit tercengang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Zhang Yu benar-benar menyelesaikan 3 target di lapangan tembak pertama. Ini terlalu tidak normal. Di lapangan tembak pertama, suasana menjadi hening sejenak. Akhirnya, wasit agak acuh tak acuh. Ia berdeham dengan tergesa-gesa, dan itu mengingatkan beberapa orang. Orang-orang di dekatnya juga bereaksi dan tergesa-gesa mulai mencari sasaran mereka. Meskipun bagi sebagian orang, tidak jelas sekarang mengapa Zhang Yu begitu cepat. Tetapi sekarang tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkannya, dan kita harus mempercepat. Setelah beberapa saat, terdengar bunyi tembakan lagi, bergetar di lapangan tembak pertama, asap merah perlahan mengepul. Suewu melihat bahwa Zuo Yicheng telah menemukannya terlebih dahulu, dan ia bahkan lebih cemas. Karena ia belum mencari sasaran pertama, Zhang Yu telah pergi ke lapangan tembak kedua. Sekarang Zuo Yicheng memimpin lagi. Jika ia tidak dapat menemukannya lagi, ia akan menjadi orang berdosa di tim. Suewu mempercepat pencarian, meskipun sangat berisiko untuk melakukannya, tidak ada yang bisa ia lakukan. Untungnya, ia akhirnya melihat botol kuning di alat bidik. Suewu merasa sangat bersemangat, buru-buru menyesuaikan teropong, dan hendak menarik pelatuk. Terdengar bunyi tembakan. Suara tembakan terdengar lagi. Tidak, di tempat latihan tembak pertama, bahkan udara pun membeku. Karena suara tembakan tadi tidak terdengar dari dekat, tetapi dari tempat lain. Semua orang di sekitarku memikirkan kemungkinan yang sama. Suewu begitu cemas sehingga dia dengan cepat membidik sasaran dan menarik pelatuknya. Botol itu pecah sebagai respons, asap kuning mengepul perlahan. Tepat saat Suewu baru saja merasa lega, terdengar suara tembakan lagi di kejauhan. Orang-orang di sekitar mendengar suara tembakan di kejauhan, dan hampir semuanya merasakan kram di wajah mereka. Pikiran Suewu bahkan lebih bingung. Apakah pihak lain menemukan botol lain? Atau lawan ada di sana untuk mengosongkan pistol dan sengaja menggunakan metode yang lebih rendah ini untuk mengganggu permainan? Tetapi setelah memikirkannya, tampaknya tidak mungkin, karena sesuai dengan aturan, menggunakan bom di luar standar, tetapi butuh waktu, pihak lain seharusnya tidak melakukan hal konyol seperti itu. Tetapi jika lawan tidak mengosongkan pistol,
maka mereka benar-benar menemukan dua target. Tetapi bagaimana dia menemukan dua botol begitu cepat? 3 botol dari lapangan tembak pertama, ditambah 2 botol dari lapangan tembak kedua, bukankah itu berarti pihak lain sekarang telah menyelesaikan 5 botol? Apakah hanya tersisa botol terakhir? Meskipun Sue Wu tahu bahwa urusan Zhang Yu seharusnya tidak dipikirkan saat ini, dia masih memiliki semangat yang tidak terkendali. Tersentak, ada tembakan lain di kejauhan segera. Tembakan ke-6, Sue Wu mendengar suara tembakan dan sudah berada di tempat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, tamparan. Di lapangan tembak pertama, suara tembakan segera terdengar. Suara tembakan itu tampaknya membangunkan Sue Wu, yang sedikit linglung, dan segera membuatnya bereaksi. Permainan belum berakhir, bagaimana dia bisa linglung di sini? Dengan mengingat hal ini, Sue Wu buru-buru mengerahkan energinya untuk mencari target di lapangan tembak pertama lagi. Seiring berjalannya waktu, lapangan tembak pertama membunyikan sejumlah tembakan. Akhirnya, Zhuo Yicheng dari Tigers, yang kedua menyelesaikan 3 target di lapangan tembak, bangkit dan mengambil senjata, dan berlari menuju lapangan tembak kedua. Tidak lama kemudian, seorang anggota tim pedang tajam juga menyelesaikan tembakan ketiga, bangkit dan berlari menjauh. Di lapangan tembak pertama, hanya Sue Wu dan seorang anggota tim pantom yang tersisa. Harus saya katakan bahwa Sue Wu sudah cemas. Meskipun dia ingin menyesuaikannya sesegera mungkin, urusan Zhang Yu masih memiliki dampak besar padanya, yang memengaruhi efisiensi pencariannya. Setelah beberapa waktu, Sue Wu akhirnya menyelesaikan 3 target di lapangan tembak pertama dan berlari ke lapangan tembak kedua dengan senjata. Zhang Yu berdiri di samping lebih awal, sepertinya dia telah menyelesaikan permainan dan mengawasinya sambil tersenyum. Sue Wu tahu bahwa dia tidak dapat memikirkan Zhang Yu lagi, tetapi meskipun dia sudah tahu, dia tidak dapat memikirkan Zhang Yu lagi, tetapi dia tidak dapat mengembalikan waktu yang telah hilang. Kompetisi telah berakhir. Tim Guodong Baekfire, dengan penampilan luar biasa Zhang Yu, menempati peringkat pertama dalam grup dan memperoleh 5 poin. Zhuo Yicheng dari Northern Tigers, meskipun tertinggal lebih dari 9 poin, masih menempati peringkat kedua dalam grup. Tim Guonan Lijian berada di peringkat ketiga dalam grup dengan selisih waktu 10 menit. Sue Wu dari tim Longya menengah bermain tidak normal. Dia tidak hanya kehilangan semua waktu rekan satu timnya untuk menang kembali, tetapi akhirnya jatuh ke posisi keempat dalam grup dengan skor yang dilebih-lebihkan 12 menit di belakang, membuatnya tampak sangat ironis. Tim Hantu Guoxi berada di peringkat terakhir dalam grup. Akhir dari kontes penembak jitu. Skor tim-tim utama di layar lebar telah berubah lagi. Tim Bumerang Guodong, 3 putaran pertama totalnya 11 poin, ditambah putaran ini 5 poin, totalnya 16 poin, menempati peringkat pertama dalam proyek tersebut. Tim Longya Sekolah Menengah memiliki 14 poin dalam 3 putaran pertama, ditambah 16 poin di putaran kedua, dan seri untuk tempat pertama. Tim Harimau Utara memiliki 11 poin dalam 3 putaran pertama, ditambah 4 poin di putaran ini, totalnya 15 poin, menempati peringkat ketiga dalam proyek tersebut. Tim Guonan Lijian, 5 poin di 3 ronde pertama, ditambah 3 poin di ronde ini, totalnya 8 poin, menduduki peringkat keempat dalam proyek tersebut. Tim Hantu Guoxi, 5 poin di 3 ronde pertama, 1 poin di ronde ini, totalnya 6 poin, menduduki peringkat terakhir dalam proyek tersebut. Harus saya katakan bahwa begitu hasil ini muncul, semua orang di dalam dan luar lapangan tidak tahu harus berkata apa. Bagi para penonton yang menonton pertandingan, tim Gigi Naga dapat dengan mudah memenangkan pertandingan kali ini. Namun siapapun yang memikirkannya, akhirnya dijungkirbalikkan oleh tim Baekfire lagi. Kedua tim sekarang imbang, jadi sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam kompetisi menembak ini. Para kapten di mimbar tidak tahu harus berkata apa tentang situasi ini. Yu Junping menatap Jiang Peng sambil tersenyum, dan berkata, tim Jiang. Tampaknya 5 poin dari pertandingan menembak ini adalah milik tim kalian. Jiang Peng mendengarnya, tertawa, tidak mudah untuk mengatakannya sekarang. Bukankah pertandingan sudah berakhir? Apapun bisa terjadi. Yu Junping tertawa, meskipun sekarang ada permainan, saya masih optimis tentang serangan balik Anda. Jangan katakan apa-apa lagi. Katakan saja anak Zhang Yu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Anda akan menang.
Kalian mengatakan ya. Beberapa orang di sekitar mengangguk dan mendengar anggukan. Faktanya, dari awal hingga sekarang, Zhang Yu telah membuktikan dengan kekuatan bahwa dia adalah kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini. Ding Yu duduk tanpa ekspresi, tetapi tidak berdaya di dalam hatinya. Saya tidak menyangka bahwa tim saya telah memimpin begitu banyak sekarang. Pada akhirnya, itu dibalikkan oleh anak itu. Itu bahkan memengaruhi kinerja Sue Wu. Saya harus mengatakan bahwa orang bernama Zhang Yu tampaknya telah mendominasi permainan. Ding Yu benar-benar sudah gila sekarang. Karena jika pertandingan menembak menjadi bumerang dan kemudian kota berikutnya, saya khawatir 5 kejuaraan berturut-turut ini, harapannya sangat kecil. Ketika Zhang Yu dan timnya kembali ke tempat utama dengan mobil, babak final kompetisi menembak, kompetisi komprehensif tembakan cepat jarak pendek, secara resmi dimulai. Hanya ada satu lapangan tembakan cepat jarak pendek, jadi setiap tim hanya dapat bermain satu orang dalam satu waktu. Untuk mengendalikan panjang permainan, setiap tim hanya dapat mengirim 3 orang ke lapangan. Tim yang menjadi bumerang masih Guo Ming, Sun Haiping, dan Zhang Yu. Setelah undian di tempat sebelum pertandingan, Guo Ming memilih pilihan keseluruhan ketiga atas nama tim. Guo Ming sangat tidak puas dengan permainannya di babak terakhir. Dan jika Zhang Yu tidak bermain seperti darah ayam, saya khawatir dia akan menjadi pendosa tim. Oleh karena itu, di babak ini, dia juga bersumpah secara diam-diam bahwa dia harus bermain sesuai levelnya, dan tidak dapat lagi menghalangi tim. Setelah permainan komprehensif cepat-cepat dimulai, para pemain bermain berdampingan satu sama lain untuk Guo Ming tampil untuk ketiga kalinya. Dengan sedikit sorakan dari Zhang Yu, ia naik ke mobil, menyesuaikan suasana hatinya, dan memasuki permainan. Pada waktu berikutnya, Guo Ming terus-menerus mengubah posisi target selama bunyi bip naik turun terus-menerus. Dalam waktu yang ditentukan, ia menyelesaikan 50 tembakan, bermain dengan baik, mencetak 472 poin, dan menempati peringkat kedua grup. Di babak kedua, Sun Haiping bermain. Setelah Sun Haiping masuk ke lapangan, ia bermain dengan baik, meskipun ia hanya mencetak 465 poin. Menempati peringkat ketiga dalam grup. Namun, menggabungkan hasil Guo Ming, ia tidak terlalu tertinggal. Ia imbang di posisi kedua dengan Tigers, yang merupakan awal yang baik. Babak kedua telah berakhir dan babak ketiga belum dimulai. Meskipun tim Longya untuk sementara menempati peringkat pertama dalam grup, mereka juga memimpin banyak hal. Namun dari sisi penonton, tidak ada cara untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah pada saat ini, baik penonton maupun pemimpin senior podium sudah sadar secara mental. Zhang Yu adalah salah satu variabel terbesar dalam permainan ini, jadi selama dia belum bermain, tidak peduli seberapa unggul tim sebelumnya, menang atau kalah juga tidak jelas. Di babak ketiga, permainan pertama dimainkan oleh Zhuo Yicheng dari Tigers. Sebelum Zhuo Yicheng masuk ke lapangan, dia sebenarnya sudah melepaskan pikirannya. Karena dia tahu bahwa meskipun Tigers dan Baekfire sekarang seri, tetapi pada levelnya, kemungkinan untuk menantang Zhang Yu tidaklah besar. Cara terbaik baginya sekarang adalah membuat perubahan terus-menerus dan bermain sesuai standarnya. Mengenai hasil selanjutnya, saya hanya bisa membicarakannya nanti. Zhuo Yicheng datang ke lapangan permainan dengan mobil, berlari maju mundur, dan segera 50 tembakan berakhir. Permainan terakhir cukup bagus, dengan 482 poin, dan untuk sementara menduduki peringkat pertama di antara semua pemain yang telah bermain. Tentu saja, jika tidak ada Zhang Yu dan Sue Wu di belakang, skor ini, bahkan di sesi sebelumnya, bahkan memimpin tim untuk memengaruhi tempat pertama, ada harapan besar. Tetapi itu juga karena ada dua dewa besar di belakang, semua orang di lapangan juga tahu bahwa skor ini memiliki sedikit harapan untuk menang. Babak ketiga, yang kedua, adalah anggota tim Pantom. Permainan terakhir cukup bagus, dengan skor bagus 471 poin, hanya 1 poin lebih sedikit dari Guo Ming sebelumnya. Di babak ketiga, Zhang Yu membuat penampilan ketiganya. Saya harus mengatakan bahwa Zhang Yu, sebagai kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini, juga merupakan pemain terbaik, dan setiap gerakannya hampir menjadi objek penonton. Sebelum Zhang Yu berangkat, dia memilah senjata pendeknya, pada saat yang sama memeriksa magasin yang dibawanya, dan kemudian berdiri di kendaraan off-road tempur khusus kecil yang menunggu di sisinya. Kendaraan off-road tujuan khusus berhenti setelah tiba di lapangan permainan,
Zhang Yu meninggalkan mobil, datang ke titik awal untuk berdiri, dan mengangguk kepada wasit. Tidak lama, jatuh. Sebuah suara datang. Ketika Zhang Yu mendengar suara itu, dia mengeluarkan pistol yang cocok, dan kemudian berlari ke posisi yang ditandai di tanah. Menurut arah tanda itu, memegang pistol pendek dan berlari untuk berlari horizontal. Pada saat yang sama, dia mengangkat pistol dan mengitari dada 10,5 sasaran di sisi yang berlawanan. Di setiap titik, menarik pelatuk terus-menerus. 10 tembakan ping-pong berakhir, dan orang-orang Zhang Yu juga mencapai ujung garis horizontal. Pada saat yang sama, prompt akhir berbunyi, dan target pertama berakhir. Setelah Zhang Yu mendengar suara itu, dia dengan cepat mengganti magasin dan berdiri diam. Jatuhkan, terdengar lagi. Zhang Yu berdiri di tempat, mengangkat senjatanya lagi, membidik titik di kepala target setengah badan, dan terus menarik pelatuk. Suara ping-pong kembali terdengar 10 kali. Setelah selesai, seruling berbunyi lagi, dan target kedua berakhir. Sementara Zhang Yu berbalik, sambil mengganti magasin, ia mencapai titik tembak target ketiga. Di seberang target ketiga, ada 2 cakram, satu di belakang yang lain, berputar terus-menerus. 5 permukaan target melingkar ditempelkan pada setiap cakram. Saat cakram berputar, arah putaran cakram itu positif dan negatif, jadi melihatnya dari depan membuat orang pusing. Zhang Yu datang ke target ketiga dan berdiri. Setelah beberapa saat, ia mendengar seruling lain. Ia segera mengangkat senjatanya yang pendek, dan moncongnya terus-menerus disetel dengan baik sesuai dengan arah posisi target. Pada saat yang sama, ia terus-menerus menarik pelatuk, dan suara ping-pong datang. Karena penonton berada jauh dari lapangan, bahkan jika Anda dapat melihat layar lebar, Anda tidak dapat melihat bagaimana Zhang Yu bermain, hanya menebak. Zhang Yu menyelesaikan target ketiga, mengganti magasin, dan berlari ke target keempat. Target keempat adalah target rintangan tersulit dalam sintesis senjata pendek ini. Pemain yang berpartisipasi perlu memindahkan posisi secara konstan, menggunakan lubang tembak dan titik tembak pada rintangan untuk mengenai 20 posisi target yang berlawanan, dan mereka juga harus menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Bagi banyak orang, tingkat kesulitannya sangat sulit. Tidak rata-rata besar. Zhang Yu berdiri di titik awal dan menunggu. Sambil mendengar suara seruling, kakinya bergerak, dan orang-orang juga muncul di rintangan untuk memperbaiki titik target, dan terus menarik pelatuk. Karena posisi menembak dan sudut tembak setiap target berbeda, tubuh Zhang Yu berkedip terus-menerus, atau berdiri, berhenti, atau berbaring di tanah, di setiap target, menarik pelatuk 2 kali untuk mengarahkan target yang berbeda. Saya harus mengatakan bahwa gerakan Zhang Yu sangat fleksibel, dan tidak ada sedikit pun jeda di tengah. Sekilas, saya tahu bahwa dia adalah penembak dengan kualitas psikologis yang sangat stabil. Meskipun dia belum melihat hasilnya, banyak orang merasa bahwa hasilnya seharusnya tidak buruk. Zhang Yu menyelesaikan 20 tembakan terakhir, dan sambil memeriksa apakah masih ada tembakan yang tersisa di pistolnya, tepuk tangan dan teriakan tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Kita harus tahu bahwa dalam pertandingan sebelumnya, kecuali pemain tim tuan rumah, setelah pertandingan, mereka bisa mendapatkan banyak tepuk tangan dan sorak-sorai. Tim lain hanya sedikit sopan, tidak antusias, dan tampak acuh tak acuh. Namun setelah pertandingan Zhang Yu berakhir, ia tidak hanya mendapat banyak tepuk tangan, tetapi juga bisa mendengar tepuk tangan sporadis. Harus saya katakan bahwa ia telah memenangkan rasa hormat dan cinta dari penonton tandang dengan kekuatan supernya. Meskipun banyak penonton masih ingin melihat anggota tim tuan rumah bermain dengan baik, tentara juga menghormati yang kuat. Kemampuan tersebut adalah orang-orang yang sangat kuat, bahkan jika mereka berada di tempat lawan, sebenarnya memiliki pasar yang besar. Setelah Zhang Yu memeriksa amunisi, ia melambaikan tangannya kepada penonton sambil tersenyum, menaiki kendaraan serbu, dan kembali ke titik awal. Ketika Zhang Yu kembali ke titik awal, layar besar di lapangan mengubah data dan hasil Zhang Yu muncul. 499 poin. Melihat hasil ini hampir membuat penonton berseru. Selisih 1 poin, skor sempurna. Saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak, tembakan pendek. Zhang Yu benar-benar memiliki skor sempurna. Bagaimana ini mungkin? Skornya sudah keluar semua, kenapa kamu tidak percaya? Kamu hanya bisa mengatakan bahwa Zhang Dasen adalah garpu sapi,
499 poin. Itu seharusnya menjadi hasil terbaik dari kompetisi senjata pendek yang memecahkan kompetisi. Itu sudah pasti. Hasil terbaik dari kompetisi besar hanya 489 poin. Tapi itu masih agak disesalkan. 1 poin sempurna, yang sangat buruk. Apakah ada yang menyimpang dari target itu? Petik 2. Mungkin, tetapi bahkan jika itu hanya 1 poin lagi. Zhang Dasen juga seorang penembak jitu di antara para penembak jitu. Terus terang, menunjuk alismu dan tidak mengenai kelopak matamu. Siapapun yang bertemu dengannya di medan perang akan mati sebanyak mungkin, itu sebagian besar adalah hadiah. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk satu demi satu. Beberapa bahkan memikirkan kemungkinan untuk benar-benar bertemu Zhang Yu di medan perang, dan ketika mereka memikirkannya, mereka merasakan keringat dingin di belakang mereka. Benar sekali, Zhang Dasen mencetak 499 poin di ronde ini, jadi berapa banyak poin yang harus diraih Sue Dasen untuk melampauinya? Aku tidak tahu, siapa yang mencetak poin.